Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita saat ini terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 12. Tertulis demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pembunuh yang sedang berada dalam sidang pengadilan. Setelah mendengarkan berbagai kesaksian, tuntutan, dan pembelaan melalui serangkaian sidang pengadilan yang cukup panjang, sang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada si pembunuh. Pengacara atau pembela pembunuh ini menyampaikan permintaan sang pembunuh kepada hakim. Ia mengatakan, atas nama terdakwa yang saya bela, kami memohon keadilan dari Pak Hakim untuk terdakwa. Pak Hakim tersenyum dan berkata, kamu meminta keadilan, dan inilah keadilan itu. Hukuman mati untuk terdakwa. Yang harusnya kamu minta sebenarnya bukanlah keadilan, tapi belas kasihan. Sayangnya, dalam institusi pengadilan ini, kami menghakimi dan menegakkan keadilan, bukan memberi belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukuman kebinasaan karena pelanggaran kita. Keadilan Allah akan membuat kita terhukum dan dibinasakan. Tapi Allah bukan hanya Maha Adil, namun Allah juga Maha Kasih. Ia penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya ia datang menjadi manusia untuk menerima hukuman yang harus kita terima. Karena ia berbelas kasihan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus menjadi pembela kita dan sekaligus penebus kita yang menanggung hukuman sebagai ganti diri kita. Ibrani 8 ayat 12 ini berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sebagai penggenapan dari keadilannya, ia mau berkorban bagi kita. Belas kasih Tuhan membuatnya berkorban, dan pengorbanannya ditujukan untuk memenuhi asas keadilannya. Dalam Roma 3 ayat 25 dan 26 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang patut bersyukur karena Tuhan Yesus Sang Hakim Agung sekaligus juga adalah pembela agung kita yang menghakimi namun juga membela dan bahkan menebus kita dengan darahnya yang suci. Dalam dunia ini saudara, kita dapat melihat karya penebusan Allah dalam Kristus melalui institusi pengadilan yang adalah gambaran tentang pengadilan dan keadilan Allah. Namun ditambah lagi dengan adanya belas kasih Allah yang ditunjukkannya dengan membela kita orang-orang yang berdosa dan menebus kita serta memerdekakan kita dari penghukuman. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan melalui pengorbanan Kristus, mari kita pergunakan kemerdekaan kita dalam Kristus ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan
serta berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami tentang belas kasihan-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Seandainya Engkau tidak mati berkorban bagi kami, maka kami semua adalah manusia-manusia yang malang, sebab kebinasaan telah menanti kami, oleh karena tuntutan akan dosa-dosa kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu, membuat-Mu turun ke dunia, menjadi manusia sama seperti kami. Dan Engkau rela mati untuk menebus kami dari penghukuman akibat dosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan saja sebagai hakim yang adil, tapi juga Engkau adalah pembela kami yang agung. Dan bahkan juga Engkau adalah penebus kami, yang telah membebaskan kami dari penghukuman serta memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam hidup kami ini Tuhan, yang Tuhan anugerahkan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ini untuk melayani Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami di sepanjang malam ini. Biarlah berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan atas kami. Dan besok pagi kami kembali bangun dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.